kita perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah karena di dalamnya ada hal yang sangat mendasar yang berbeda antara konsep pendidikan Barat dan konsep pendidikan Al-Quran. Orientasi awalnya berbeda. Baik, sebelum ke sana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin memberikan kabar gembira kepada antum sekalian tentang kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat beliau berdoa berpuluh tahun untuk mendapatkan seorang anak keturunan, lalu Allah belum mengabulkan doanya sekian puluh tahun lamanya, hingga rambut beliau menjadi putih, badan beliau menjadi rapuh, bahkan sang istri dalam kondisi tidak bisa mengandung atau mandul kalau bahasa kita mungkin. Bertahun-tahun lamanya beliau berdoa, lalu kemudian ternyata doa itu dikabulkan setelah beliau berdoa di mihrabnya siapa? Maryam. Pada surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah ijabah doanya. Kita lihat peristiwa sebelum dikabulkannya doa itu, ternyata ada seorang perempuan salihah, seorang perempuan yang baik yang diabadikan dalam surah Ali Imran. Perempuan ini bernama Hannah. Dia mengandung seorang anak bernama Maryam. Setelah anak ini lahir, kemudian diserahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah anak yang baik ini diserahkan kepada Nabi Zakaria, lalu setelah itu Nabi Zakaria melihat hal yang menakjubkan pada anak ini, yaitu beliau mendapati sang anak ini mendapatkan makanan di musim yang tidak ada, mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya. Lalu Maryam menyebut bahwa ini berasal dari Allah. Lalu setelah itulah kemudian tumbuh keyakinan yang sangat kuat pada diri Nabi Zakaria, dan beliau berdoa diulang lagi di tempat itu. Lalu kemudian dikabulkan. Coba perhatikan, anak ini, anak yang mulia ini, dia didatangkan oleh orang tuanya Hannah. Imran sudah wafat ternyata sebelum anak ini diserahkan kepada Nabi Zakaria. Anak ini diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik. Lalu setelah itu ada peristiwa pengabulan doa. Ada anak-anak yang model begini. Perhatikan di surah Ali Imran itu. Ibunda Maryam, Hannah ini berdoa secara khusus untuk anaknya. Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, begitu ya kalimatnya ya. Ya Allah, aku nazarkan kepadamu apa yang ada di perutku ini untuk mengabdi kepadamu. Lihat, anak ini dibekali dengan niat yang sungguh-sungguh, motivasi yang luar biasa dari ibunya. Lalu anak ini dititipkan kepada seorang guru yang baik. Tapi ada yang menarik, setelah anak yang dibekali dengan doa ini ada di tangan sang guru, tiba-tiba kehidupan sang guru berubah. Gitu ya rutenya ya. Jadi anak yang mulia ini didatangkan oleh orang tuanya dengan pengharapan yang begitu besar, dinazarkan untuk mengabdi kepada Allah. Lalu setelah itu dirawat oleh sang guru, dan saat itu terjadi tiba-tiba doa Nabi Zakaria dikabulkan. Nah, teman-teman sekalian, para guru yang berbahagia, kalau hari ini kita merasa lemah untuk menjadi guru, misalnya datang ke sekolah, wah ketemu dengan anak yang sama, ketemu dengan RPP, harus bikin terus, dievaluasi kurikulum, belum diomeli sama kepala sekolah. Nah, itu yang ada dalam pikiran kita sehari-hari ketika kita ke sekolah. Camkan baik-baik kisah ini. Ingat baik-baik kisah ini. Ada di antara anak-anak itu yang datang ke sekolah kita dengan hati dan ketulusan orang tuanya seperti Ibunda Hannah, ibundanya Maryam. Yang anak itu dititipkan ke sekolah dengan pengharapan tulus, ikhlas, berangkat didoakan dengan doa yang ikhlas. Setiap malam orang tuanya berdoa untuk anaknya supaya dia menjadi anak yang baik. Ini anak yang berkah, anak yang baik, ditaruh di tempat kita. Nah, saat itulah saat yang mustajab untuk berdoa. Jadi bagi mbak-mbak, mas-mas yang belum menikah, nanti kalau ketemu dengan anak-anak di depan kita, jangan lagi mengalami beban, tapi ini momentum bagi kita untuk berdoa. Siapa tahu anak ini adalah anak yang datang dengan keikhlasan orang tuanya, yang orang tuanya setiap hari mencari nafkah demi menyekolahkan anaknya.
memberikan rezeki yang terbaik, yang paling bersih, tiap malam bangun mendoakan anaknya. Lalu tiba-tiba anak itu ada di depan kita. Jadi ini anak yang luar biasa atau tidak? Paham ya? Jadi dengan cara ini, maaf suara saya jelas atau enggak ini? Suara saya ke belakang jelas? Tes satu, kayaknya enakan ini. Baik, jadi anak ini datang pada Nabi Zakaria alaihi salam dalam keadaan membawa doa yang sempurna dari orang tuanya. Saya sangat husnuzon di antara murid-murid panjenengan semua ada yang begitu. Kira-kira ada yang begitu enggak murid-murid kita? Ada ya? Jadi nanti Mas Mbak yang belum menikah supaya hajatnya segera terkabul. Nanti kalau anak-anak datang, tes. Kalau anak-anak datang dia ada di hadapan kita. Wes bismillah, ini mudah-mudahan anak yang berkah sedang di depan kita. Jadi mulai sekarang datang ke sekolah tidak boleh dengan pikiran yang penuh beban. Oke ya? Yang datang ke sekolah dalam keadaan stres masih ada? Nggak ada ya, bismillah. Mulai hari ini teman-teman sekalian, kita datang ke sekolah dalam keadaan membawa harapan yang besar, karena kita sedang merawat anaknya orang yang penuh dengan harapan dan doa. Ulang-ulang kalimat ini nanti di hati. Ketemu dengan anak yang bandel, dinasihati susah, insya Allah orang tuanya doanya baik. Gitu ya. Semangat ya setelah ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan anak-anak kita. Dan ini yang saya temukan dalam sekian tahun berinteraksi dengan anak-anak. Problem apa yang terjadi pada diri mereka, lalu bagaimana jalan keluarnya. Kan ini persoalan terpentingnya bagi kita para guru. Tapi untuk memahami itu, mau tidak mau kita harus membahas dulu konsepnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian konsep yang ada dalam Al-Quran dan hadis, supaya kita nanti tahu di mana duduk perkaranya. Karena setelah ini kita akan bahas, tidak ada, bahas tentang asesmen, tentang penilaian. Kita tidak akan membahas itu secara dalam kalau kita tidak memahami dulu konsepnya. Ya, kita pahami dulu konsepnya, bagaimana cara pandang Islam terhadap anak-anak. Baik, cara pandang yang pertama tentang golden age. Ini kita harus ubah dulu, karena ini orientasi kita akan berbeda dengan orientasi para psikolog dan psikiater. Golden age itu usia 0 sampai berapa? Sampai 5. 0 sampai 5. Itu adalah masa paling istimewa dalam perkembangan otak, kemampuan berpikir anak. Menurut teori barat, itu masa paling istimewa. Kalau di masa itu perkembangannya sangat baik, maka dia akan punya basic, punya dasar yang sangat baik untuk tumbuh di kemudian hari. Kecerdasannya, orientasinya adalah kecerdasan. Ini putus-putus terus. Orientasinya adalah atau enggak usah pakai mic. Ustaz, bisa dipindah, Ustaz. Kalau begini kedengaran? Enggak. Baik, basic teorinya adalah anak-anak yang di masa golden age tadi dididik dengan sangat baik, spiritualnya terpenuhi, emosinya terpenuhi, maka nanti secara psikis perkembangannya juga baik. Harapannya anak itu ketika nanti dia dewasa, kecerdasannya akan maksimal, kapasitas dirinya pun akan maksimal, potensinya berkembang secara maksimal. Jadi apa yang dituju konsep ini? Kecerdasannya, atau mungkin kejiwaannya, atau mungkin potensi dirinya. Kurang lebih itu yang dituju. Nah, saya tanya antum sekalian, antum mendidik anak-anak datang ke sekolah itu, yang antum inginkan 3 ini. Saya tanya, betul 3 ini yang antum inginkan? Dia tumbuh cerdas, emosinya baik, potensinya berkembang.
Betul, 3 ini yang antum cari ketika didik anak. Betul? Kok tidak yakin? Ngajar apa ya? Hah? Jadi kalau anak-anak datang, yang kita tuju dengan RPP yang kita buat itu, 3 ini yang antum cari, yang kita cari. Betul ya? Betul. Kecerdasannya, potensi dirinya, dan psikisnya, itu yang kita cari. Betul ya? Kalau ini yang kita cari berarti tidak perlu pelajaran agama. Tidak perlu pelajaran Al-Quran dan hadis. Karena semua sekolah juga itu. Ayo, apa yang kita tuju dengan konsep Golden Age tadi? Ayo brainstorming dulu, diskusi dulu. Yang kita cari apa dengan pendidikan anak-anak kita? Kalau 3 itu yang kita cari, nanti sekolah kita akan menjadi sekolah sekuler. Kita akan seperti sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yang tidak berbasis Islam. Tidak perlu pelajaran hadis untuk membuat anak menjadi berkarakter baik. Tidak perlu pelajaran Al-Quran kalau kita ingin anak itu punya kemampuan atau potensinya melejit. Karena di sekolah-sekolah alam juga bisa mengcover itu semua. Ayo sekarang apa yang kita tuju dari konsep pendidikan yang kita inginkan? Apa, Bu? Karena ini paling mendasar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kita tuju sebenarnya adalah proses pendidikan anak di masa sebelum balik itu adalah menyiapkan anak siap memanggul syariah. Apa artinya dia emosinya bagus? Apa artinya dia potensinya bagus? Apa artinya dia cerdas? Tapi begitu masuk SMP dia tidak mau pakai jilbab. Jadi masalah atau tidak? Masalah. Apa artinya semua potensi dia muncul dalam dirinya, tapi begitu disuruh sholat tidak mau? Apa artinya? Toh nanti di ujung usia kita, yang kita inginkan itu ketika melihat anak bukan karirnya, bukan kecerdasannya, tapi yang kita tanya pasti, anakku sudah sholat atau belum? Dia menutup aurat atau tidak? Dia berzina atau tidak? Kan itu yang kita cari. Jadi sejak sekarang ini kita buat starting point-nya kita berbeda dengan pendidikan barat. Oke, setuju ya? Yang kita tuju berbeda. Jadi tujuan kita untuk menyiapkan anak di masa sebelum balik itu adalah menyiapkan anak siap memanggul syariah begitu dia lepas dari SD. Jadi anak begitu lepas dari SD, azan dia berangkat sendiri. Dia ketemu bukan mahramnya, langsung pakai kerudung. Itu siap memanggul syariah. Dan itu tugas paling mulia di antara tugas-tugas yang lainnya. Jadi kalau dibandingkan lebih mulia mana nih bobotnya ya, guru SD sama guru SMP, yang paling berat itu panjenengan semua. Karena tugas kita nanti adalah menyiapkan anak menuju jenjang step kedua. Step kedua itu memanggul beban terhadap orang-orang sekitarnya. Tapi yang pertama kali adalah kesiapan memanggul syariah. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, sekarang orientasi kita ke sana ya. Kita menyiapkan anak untuk siap memanggul syariah. Jadi kerisauan kita setelah ini bukan karena nilainya jelek, matematikanya jelek, bukan itu yang buat kita risau. Karena matematikanya jelek dan dia tetap sholat 5 waktu, itu cukup membuat hati kita tenang. Nah, kalau gitu merah semua, tidak apa juga gitu juga tentunya. Ya, di sudut pandang kita bawa ke sana dan tularkan ini kepada orang tua. Karena saya semua orang tua mendaftarkan ke sekolah kita ini terbayang anak lulus dari sini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Begitu tak? Kita tularkan ini kepada orang tua. Karena cara berpikir ini nanti berbeda dengan dunia psikologi barat. Kalau psikologi barat, sekolah itu digunakan untuk godok anak begitu keluar dia pinter. Ya begitu memang konsepnya pendidikan barat. Tetapi pendidikan Islam tidak begitu. Karena untuk menyiapkan anak memanggul syariah tadi ada peran orang tua dan ada peran sekolah. Jadi tidak mau orang tua harus terlibat. Sekali lagi nanti kita akan masuk ke bab itu. Poinnya sekali lagi adalah kita menyiapkan anak untuk memanggul syariah. Oke ya, setuju ya? Jadi RPP-nya nanti ditambah itu di bagian visi dan misinya. Tujuannya adalah kesiapan anak untuk menerima Al-Quran, kesiapan anak untuk menerima hadis.
Kesiapan anak untuk menjalankan agama ini dalam hidupnya. Kalau ini tertanam sejak kecil, maka Masya Allah, ini jariah bagi kita semua insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tujuan mendasar. Jadi orientasi kita kemana? Menuju menyiapkan anak menuju memanggul syariah. Menyiapkan anak menjadi pemanggul syariah, itu jauh lebih mulia. Karena itulah hidup mereka nanti yang hakiki. Dan itu artinya kita tidak hanya sekedar menyiapkan dia untuk menjadi orang sukses 20 tahun yang akan datang, tapi yang dipersiapkan dengan orientasi semacam ini adalah menyiapkan anak menuju surga Allah. Itu yang kita inginkan. Jadi saya berharap para guru di sekolah-sekolah Islam punya cara pandang yang jauh lebih ke depan dibandingkan dengan guru-guru yang lainnya. Baik, ini yang pertama tentang orientasi. Kita sepakat dulu ya. Jadi mulai sekarang kita luruskan dulu. Nah, argumentasinya kenapa kemudian kita membuat orientasi semacam itu, Pak? Masih ingat usia berapa anak disuruh salat, Pak? 7 sampai 10 tahun. Baik, 7 sampai 10 tahun. Dalam riwayat yang lain 7 sampai 13 tahun. Itu kalau dihitung lebih dari 5.000 kali kita menyuruh anak untuk salat. Pembiasaan tanpa dihukum. Baru dihukum di usia 13 atau di usia 10 tahun. Jadi ada masa sebelum 7 tahun, ada masa selepas 7 tahun. Kita abaikan dulu, nanti kita bertahap masuk mulai dari alam kandungan. Tapi yang kita garis bawahi adalah, oh ternyata Nabi SAW mengingatkan kepada kita masa sebelum usia 13 tahun atau sebelum balik, yaitu anak dibiasakan untuk salat. Para mufassir kemudian menjelaskan, para ahli tafsir hadis tentang hal ini, mereka juga mengisyaratkan ternyata anak-anak ini tidak hanya disuruh untuk sholat saja pembiasaannya, tapi juga puasa dan lainnya. Itu berarti para guru mulai membiasakan anak menutup aurat, mengerti tentang batas antara laki-laki dan perempuan di fase itu. Kalau di fase balik baru kita bilang, nak nutup aurat, telat, keliru. Karena menyiapkan syariah itu perlu pembiasaan. Sebagaimana di masa kecil kita menahan diri tidak ngomel, di masa usia 7 sampai 10 tahun atau 13 tahun kita membiasakannya untuk ke masjid atau salat atau menutup aurat. Jadi di masa itu memang pembiasaan. Berarti seluruh potensi itu pembiasaannya adalah atau penguatannya sebelum balik. Itulah makanya kita punya teori, tidak tahu ini diskusi kita sendiri, tidak ada referensinya. Kita punya teori yang kita pegang bahwa sebenarnya golden age menurut Islam yang paling baik itu adalah 0 sampai 12 tahun. Nanti kita akan melihat beberapa kisah ternyata memang 12 tahun itu kuncinya. 0 sampai 12 tahun. Kenapa kok sampai 12 tahun? Karena di situ ada pembiasaan spiritual yang tidak pernah dibahas oleh para psikolog barat. Karena mereka memang tidak butuh itu. Oke ya, setuju ya. Jadi 0 sampai 12 tahun atau sampai anak usia lulus SD itu tugas kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ketemu dengan beberapa kasus setelah beberapa tahun interaksi dengan masalahnya orang. Ada beberapa hal yang berpengaruh pada kepribadian orang, kepribadian anak. Yang pertama adalah personality dari orang tua. Satu, kepribadian dari orang tua. Nanti kita akan bahas satu persatu, kita pahami konsep ini supaya nanti begitu mau melakukan assessment, penilaian terhadap anak, oh ya pantas ada masalah ini, supaya kita paham itu. Yang pertama adalah personality, kepribadian dari orang tua. Yang kedua, personality, kepribadian dari sang anak itu sendiri. Yang ketiga, emosi negatif, baik dari orang tua maupun anak. Yang keempat, hal abstrak, termasuk di dalamnya gangguan jin. Karena itu fakta di lapangan kita temukan sangat berpengaruh. Ada 4 ini yang paling berpengaruh kepada kehidupan pertumbuhan anak-anak. Baik, kita masuk pada poin pertama sekaligus konsep tumbuh kembang yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, orientasinya sudah. Kemudian ada 4 hal itu yang menjadi orientasi kita, yang menyebabkan seseorang tumbuhnya menjadi baik atau buruk.
Kita lanjutkan. Yang berpengaruh pertama kali kepada kepribadian anak adalah kepribadian orang tua itu sendiri. Kepribadian sekaligus spiritualitas, kepribadian sekaligus spiritualitas orang tua. Guru itu pihak kedua, tapi yang paling berpengaruh pada kehidupan perkembangan sang anak itu adalah orang tua. Ini yang tidak banyak disadari. Banyak orang tua yang menitipkan anak ke sekolah lalu menyangka seluruh urusan selesai ketika anak itu bertemu dengan guru yang baik. Memang iya. Apa? Memang orang tua itu, memang guru itu berpengaruh, tetapi yang pertama kali memberikan pengaruh kepada anak itu adalah orang tua. Bapak Ibu sekalian, pengaruh orang tua itu ada di dua sisi, kebaikan atau keburukan. Oke. Orang tua itu bisa memberikan pengaruh yang baik dan pengaruh buruk. Ini yang pertama. Orang tua itu bisa memberikan pengaruh apapun kepada sang anak, baik yang dia ajarkan maupun yang tidak diajarkan. Bedanya dengan guru, guru itu memberikan pengaruh dari ilmu yang dia berikan. Tetapi orang tua itu memberikan pengaruh pada apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak. Orang tua itu memberikan pengaruh. Ketika orang tua menjelaskan A, B, C dengan sangat marah, yang berpengaruh kepada anak, satu ucapannya, dua kemarahannya. Itu bedanya. Jadi orang tua itu memberikan pengaruh kepada anak di dua sisi itu. Memberi. Kenapa suaranya jadi? Jadi orang tua itu memberikan pengaruh kepada anak di dua sisi sekaligus. Emosinya terpengaruh, kemudian ilmu yang diberikan oleh orang tua berupa sikap dan yang lainnya berpengaruh sekaligus. Tetapi ada yang tidak pernah disadari oleh orang tua, yaitu spiritualitasnya itu berpengaruh pada anak. Misalnya, orang tua enggan ibadah, lalu anak disuruh ke sekolah dan belajar ibadah. Sangat mungkin anak tadi akan enggan untuk ibadah. Atau misalnya, orang tua itu menyuruh anaknya sekolah di tempat yang terbaik, sore disekolahkan di TPA, pulang diberi makan dari makanan yang haram. Apa yang terjadi? Anak itu akan tetap tumbuh dengan cara yang tidak baik. Secara umum begitu. Jadi orang tua ini memiliki pengaruh yang zahir maupun yang batin. Termasuk pengaruhnya orang tua yang tidak banyak disadari itu adalah kalau anak melakukan keburukan, orang tua itu bisa menjadi jalan keluar bagi anak. Kadang orang tua itu tidak hadir di sampingnya anak karena dia harus bekerja di luar pulau. Anak dititipkan kepada guru, mondok. Kita berpikir satu-satunya cara untuk membuat anak itu baik adalah sekolahnya harus baik. Dalam konsep Islam tidak selalu, Pak. Tidak selalu. Ada juga anak itu yang tumbuhnya buruk di tengah sekolah yang baik. Betul, Pak? Di pondok yang baik, kenalnya, ketemunya dengan anak yang buruk. Tumbuhnya tetap dengan tumbuh yang tidak baik. Tapi ada anak yang dia di lingkungan buruk tetapi tetap baik. Kenapa? Karena orang tua di tempat yang begitu jauh, dia rajin salat malam, rajin bersedekah, menjaga anaknya dari tempat yang tidak kelihatan. Ada konsep itu dalam agama, dalam Islam ini. Makanya para ulama salafus saleh dahulu ketika mereka menceritakan tentang pendidikan anak, salah satunya adalah kesalehan orang tua. Kesalehan orang tua itu berpengaruh sekali. Landasannya adalah surah Al-Kahfi ayat ke-82. Sekali lagi, dalam konsep Qur'ani, spiritualitas orang tua itu berpengaruh kepada anak. Bukan soal cakap dan tidak cakapnya orang tua mengarahkan anak, tetapi kesolehan dirinya itu berpengaruh kepada anak. Saya ulangi, bukan kecakapan orang tua semata, pandainya orang tua untuk mendidik anak, bukan soal kelembutan orang tua kepada anak, bukan hanya itu yang berpengaruh kepada anak,
tetapi spiritualitas dia sebagai seorang ayah dan ibu itu berpengaruh pada anak. Surah Al-Kahfi ayat ke-82. Di situ kisahnya ada dua anak yatim yang kita kenal semua, kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ya. Tidak usah kita ceritakan kisah itu ya. Singkatnya adalah dua anak yatim ini dijaga oleh Allah berupa rezekinya karena kedua orang tuanya yang saleh. Jadi orang tua yang saleh itu menyebabkan Allah jaga anak yatim ini. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang tua yang dimaksud di sini adalah kakek ketujuhnya, bukan ayah kandungnya, tapi kakek ketujuhnya. Jadi kakek ketujuhnya begitu baik, maka kemudian Allah jaga sampai anak turun yang ketujuh. Sa'id bin Musayyib beliau menjelaskan, dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau ketika hendak salat sunnah, beliau menambah jumlah rakaatnya sambil bergumam, sambil ngomong kepada anaknya, sesungguhnya aku tambah salatku ini supaya Allah menjaga dirimu. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kontribusi orang tua dalam konsep pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar orang tua harus ngajari sholat, harus mengingatkan sholat, bukan hanya soal itu. Juga bukan konsep keteladanan, orang tua harus baik, harus tampil baik di hadapan orang tua, bukan hanya itu, tetapi tentang kesolehan dirinya sendiri, itu harus ada. Kalau konsep barat, anak itu akan mencontoh orang tuanya, anak melakukan imitasi, mencontoh orang tuanya, atau konsep keteladanan. Dalam konsep Qur'ani, keteladanan itu diakui, benar. Orang tua sholat, anak diajak sholat. Orang tua puasa, anak diajak puasa. Orang tua menutup aurat, anaknya juga menutup aurat. Itu konsep keteladanan. Tapi ada hal yang lain dalam konsep Qur'ani. Kesolehan secara pribadi orang tua itu berpengaruh kepada anak. Makanya kemudian di kitab yang sama, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ada sebagian orang-orang saleh terdahulu ketika mereka keluar dari rumahnya, mereka berbuat salah, berbuat dosa, lalu mereka pulang ke rumah, mereka bilang, aku lihat asar atau pengaruh dari dosaku nampak pada diri istri dan kuda tungganganku. Orang-orang saleh terdahulu berpikirnya begitu, Pak, Bu. Jadi kalau orang tua ini melakukan keburukan di tempat sana, di luar yang jauh gitu, jangan merasa itu aman, anaknya sudah dititipkan di pondok yang baik. Enggak. Inilah konsep yang ada dalam Al-Quran. Jadi tugas sekolah itu bukan hanya membuat anak saleh, tetapi tugas kita adalah membuat orang tuanya saleh. Karena kesolehan orang tua berpengaruh secara langsung terhadap kesolehan anak. Inilah konsep yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu nanti sekolah perlu membuat semacam program ya. Program, kalau anak-anak dikasih buku mutabaah, murojaah gitu misalnya, ya mungkin kita perlu bikinlah program untuk orang tua. Misalnya orang tua rajin sedekah tiap hari Jumat misalnya. Orang tua diminta setiap malam mendoakan khusus untuk anaknya. Nanti bikinkan konsep doanya. Orang tua mendoakan anaknya dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pelan-pelan ke arah sana. Jadi intinya, kenapa tiba-tiba keras sendiri? Kayaknya perlu diruqyah gitu. Jadi kepribadian orang tua ini berpengaruh secara langsung, dan ini yang terlupakan. Makanya kemudian banyak orang tua itu menitipkan anak di sekolah lalu terus nyantai gitu. Kan ini yang repot gitu. Kadang nanti anak datang, Pak, anak saya dikasih tahu susah sekali. Bapak kerjanya di mana? Ternyata bekerjanya di tempat yang diharamkan misalnya. Bapak kebiasaannya apa? Nanti akan nampak semua kebiasaan-kebiasaan buruk orang tua yang itu berpengaruh kepada anak. Nah, cara berpikir ini yang tidak boleh terlewatkan pada diri kita sebagai para ayah, para ibu. Ini para ayah, para ibu, dan para guru ya, kita ketika di sekolah. Nanti ketika kita dapati anak kita berperilaku tidak baik, salah satu yang perlu kita tanyakan adalah poin tentang ini. Maka nanti sekali lagi, ayo nanti kita bikin program untuk orang tua ya, untuk orang tua. Jadi sarankan ke mereka misalnya nanti rutinkan mendoakan anaknya sebelum mereka melepas anaknya ke sekolah misalnya, atau bangun malam, atau puasa sunnah Senin dan Kamis misalnya, atau ayyamul bid. Jadi sarankan kepada orang tua untuk melakukan amal soleh gitu ya. Jadi konsep yang pertama adalah kepribadian orang tua.
yaitu spiritualitas orang tua. Yang kedua tentang kepribadian orang tua ini adalah emosi negatifnya. Ini poin yang ketiga, atau kita lewati aja dulu ya, kita masuk ke poin 2 dulu, tentang kepribadian anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kepribadian anak ini berpengaruh kepada pendidikan dia sendiri? Karena ada anak yang ditakdirkan oleh Allah SWT berasal dari tempat yang tidak baik. Ada salah satu hadis yang menyebutkan begini, ada di antara anak Adam itu yang diciptakan dari tanah yang kering, ada tanah yang subur dan sejenisnya. Jadi di antara mereka kemudian tumbuh menjadi keji, ya, punya sifat yang keras, ada punya sifat yang buruk, ada anak yang punya sifat baik. Jadi secara genetik Allah takdirkan dia lahir dalam situasi yang memang dia punya karakter berbeda dengan orang tuanya. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin. Sampai akhirnya nanti anak itu punya cara bersikap berbeda, punya cara hidup yang berbeda, cara berpikirnya berbeda. Rujukannya di mana? Rujukannya saya lupa surahnya. Kisahnya Nabi Adam alaihissalam bersama Qabil. Yang kedua kisahnya Nabi Nuh dan Kan'an di surah Hud. Kisahnya Nabi Nuh dan Kan'an. Kenapa kepribadian anak ini berpengaruh? Ya karena dia memang diciptakan dari tanah yang mungkin berbeda lokasi gitu dengan kita. Anak dari tanah sengketa itu beda dengan tanah wakaf. Jadi anak ini berbeda. Kita lihat bagaimana kisahnya Qabil dan Habil ketika mereka berselisih. Allah SWT menyuruh pada Nabi Adam untuk menyuruh Qabil dan Habil berkorban, ya. Lalu singkat cerita yang diterima adalah korbannya Habil yang diterima, ya. Kemudian Qabil itu setelah korbannya itu tidak diterima, dia berkomentar kepada ayahnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya. Qabil itu ngomong begini, Bu. Wahai ayah, engkau memberkati dan mendoakan Habil sehingga korbannya Habil diterima dan korbanku tidak diterima. Jadi rupanya Qabil ini suudzon kepada ayahnya. Dia berpikir ayahnya ini memperlakukan Habil dengan cara yang khusus, didoakan sehingga kemudian korbannya Habil diterima. Anak ini berpikiran negatif. Pertanyaan saya, apakah mungkin Nabi Adam itu mengajari Qabil berpikir negatif? Tidak mungkin. Tapi faktanya Qabil berpikir begitu, kata Imam Ibnu Katsir. Dia berpikir begitu. Bahkan ceritanya ini kan Qabil ini petani dan Habil itu pengembala, peternak. Setelah peristiwa ditolaknya kurbannya Qabil ini, dia semakin marah dengan Habil. Sampailah satu hari, sampai hampir menjelang malam, Habil belum pulang ke rumah. Ngomonglah Nabi Adam kepada Qabil, carilah adikmu. Jadi Nabi Adam nyuruh Qabil untuk nyari adiknya karena sudah hampir malam. Kata Qabil apa? Dia bilang, apakah engkau ingin menjadikan aku penggembala baginya? Gitu. Apakah engkau mau? Apakah engkau hendak menjadikan aku penggembala bagi dia? Saking mangkelnya karo dulure ya. Jadi ketika disuruh oleh ayahnya, dia bantah ucapan ayahnya. Saya tanya kepada panjenengan semua, apakah ada anak-anak kita ini kalau disuruh ngomongnya kayak gitu? Disuruh bandel, disuruh tidak mau, kalau disuruh aku terus sing dikongkon gitu. Ada anak-anak kita yang begitu? Banyak. Termasuk anak kita. Aku terus yang disuruh. Nah gitulah kurang lebih bahasanya. Kok enak mbak, dari tadi gak disuruh, aku terus yang disuruh. Lihat, anak itu tanpa kita sadari mereka punya cara berpikir sendiri, dan itu tidak bisa dicegah. Dan apakah kita sebagai orang tua mengajari dia berpikir begitu? Enggak kan? Enggak. Kita niatnya nyuruh anak itu supaya dia terbiasa dengan amal soleh misalnya, tapi dia mikir dengan pikiran yang berbeda. Apakah ini orang tuanya mendidik? Enggak. Ya dia punya cara berpikir yang berbeda. Makanya tadi saya sebut penyebab kedua karakter seseorang itu buruk bukan dari orang tuanya,
tapi dia sendiri entah dari mana. Nah, nanti hal abstrak kita akan temukan jawabannya. Kisahnya Kan'an itu lebih dramatis lagi. Ayahnya itu bilang, Nabi Nuh alaihi salam itu ngomong kepada Kan'an, "Nak, ayo ikut ayah, naik ke perahu ini." Tapi coba pikirannya si anak. Kan'an itu bilang, ngomong kepada ayahnya, "Enggak ya, aku tidak mau ikut sampean. Saya mau cari gunung yang lebih tinggi supaya air ini tidak bisa mencapainya." Lihat, orang tua itu tahu persis hari itu tidak ada yang selamat kecuali yang ikut sama ayahnya, sama Nabi Nuh. Tapi sang anak ini punya kesimpulan sendiri, enggak ya, kalau ngurusi begini nih, yang namanya air bah ini, tidak perlu naik kapal. Kalau naik kapal malah di air, nanti malah hanyut. Mending saya naik ke gunung. Coba, logis kan? Logis gak? Dia bilang, daripada saya naik perahu, nanti jangan-jangan ada ombak lebih besar, tenggelam mati tuh. Mending kan saya naik ke gunung. Logika yang sangat sederhana dalam pikiran Kan'an, tapi dia tidak mengerti bahwa ayahnya itu seorang nabi yang ucapannya itu karena wahyu. Itu dia tidak mengerti. Yang ingin saya garis bawahi adalah anak itu bisa punya jalan pikirannya sendiri. Oke? Anak itu bisa punya jalan pikirannya sendiri. Itu yang menyebabkan orang tua ngomong A, anaknya nyimpulkan B. Anak berantem dengan orang tua. Ayah ini sudah susah payah didik kamu. Loh, tidak begitu konsepnya, Pak. Tidak ada kaitannya. Karena anak itu ditakdirkan oleh Allah SWT bisa berpikir dengan pikirannya sendiri. Jadi mulai sekarang para ibu jangan ngelus dada gitu. Ya Allah, ngomel dari pagi sampai maghrib tidak bergerak. Ya, karena memang anak itu punya jalan pikirannya sendiri. Gitu. Ini adalah tabiat alami dalam pikiran seorang anak yang kita perlu pahami, dan ini Allah tegaskan dalam surah Hud tadi. Maksud saya menjelaskan ini adalah, Bapak Ibu sekalian, ada yang berpengaruh dalam pikiran anak itu tidak hanya kita, tidak hanya kita sebagai guru, dan tidak hanya para orang tua ketika mendidik. Jadi jangan pernah merasa tugas sudah selesai. Mengapa cara berpikirnya begitu? Di surah Al-Baqarah kita temukan nanti di ayat ke-133 kalau tidak salah, ketika Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah nak sepeninggalku nanti? Kapan itu bertanyanya? Pada saat Nabi Yakub menjelang wafat. Jadi orang tua itu tetap perlu bertanya, memastikan apakah keputusan anak berbeda dengan orang tua, sama atau berbeda. Jadi sekali lagi akhirnya berarti ada yang berpengaruh pada diri anak selain dari kita sebagai orang tua, yaitu dirinya sendiri. Entah dia belajar dari mana. Apalagi di zaman sekarang ini. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tes. Jadi ada yang berpengaruh pada diri anak di hari-hari ini jauh lebih banyak. HP yang dia lihat, YouTube yang tonton setiap hari, semuanya berpengaruh, dan kita akan kalah dengan itu semua. Baik, konsepnya demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisi pikiran sang anak itu setelah mereka balik maupun sebelum mereka balik, mereka bisa berpikir sendiri. Dua kisah tadi akhirnya mengajarkan kepada kita, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam, bahwa anak-anak ini punya cara berpikir yang tidak pernah kita duga. Mereka sudah bisa mikir sendiri. Itu yang menyebabkan akhirnya orang tua kadang kesulitan untuk menerka. Orang tua bingung, orang tua punya keinginan A tapi anaknya punya keinginan B. Orang tua punya keinginan A, anaknya punya keinginan B. Maka salah satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua itu adalah memastikan bahwa anaknya berpikir sama dengan orang tua. Jadi kenapa ada kendala anak sering bantah ke orang tua, kemudian orang tua seperti sulit mengarahkan, nyuruh sholat kok susah? Karena ada cara berpikir yang tidak sama antara orang tua dan anak.
Ini ke arahnya ke situ nanti. Kenapa di dua hal ini perlu kita bahas? Nanti kadang orang bilang, Pak, saya tidak kurang-kurang nasihati, Pak, saya tidak kurang-kurang mencontohkan sholat 5 waktu ke masjid, Pak, saya tidak kurang-kurang menyekolahkan anak saya ke TPA setiap sore, tapi anaknya kok tetap susah disuruh sholat setelah dia lulus SD. Itu persoalannya bukan apa yang kita lakukan, enggak, tetapi karena anak itu kadang punya cara berpikir sendiri. Nah, inilah yang sering kali diabaikan oleh orang tua. Pak, Bu, ngapunten, banyak orang tua itu yang dia mencari nafkah lalu merasa tugasnya untuk didik sudah selesai. Setelah nyari nafkah, bayar SPP, ngajak jalan-jalan anak, ternyata tidak selesai tugasnya. Banyak orang tua merasa begitu. Nah, ini PR kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan coba untuk melibatkan orang tua lebih jauh dalam proses pendidikan anak. Baik, yang ketiga, kita overview. Yang ketiga yang berpengaruh kepada anak itu adalah emosi negatif yang dia alami, atau emosi negatif orang tua. Baik, kita awali dari emosi negatif orang tua. Emosi negatif orang tua itu akan membuat cara bicaranya, cara dia memperlakukan anak, cara dia mendidik itu menjadi tidak normal. Orang tua yang dalam dirinya masih menyimpan emosi negatif, kecenderungannya akan sulit mendidik anaknya dengan cara yang wajar. Yang sibuk dengan trauma, mohon maaf, konflik dengan orang tua, konflik dengan suaminya bilang mau kawin lagi. Nah, yang begitu itu nanti kalau didik anak kadang lebih susah. Kenapa? Karena terbelenggu dengan emosi negatifnya. Demikian juga dengan anak-anak yang dia punya emosi negatif, jadi punya perasaan dendam, trauma, dia bisa mempersepsikan perilaku orang tua, nasihatnya orang tua dengan cara yang salah. Baik, kita lewati. Poin yang keempat adalah yang berpengaruh pada diri anak adalah hal-hal abstrak. Hal-hal abstrak itu apa? Di antaranya misalnya dosa yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian ucapan atau doa orang tua yang tidak disadari. Dulu pernah kita menemukan kasus anak itu bandel, nakal luar biasa. Ternyata riwayatnya dia sebelumnya adalah anak yang sering keluar masuk rumah sakit. Nah, ketika diterapi, ibunya bilang, pernah ngomong, wis nak, kamu sehat, mudah-mudahan nakal enggak apa-apa, yang penting sehat. Jadi anaknya sesuai dengan pengharapan orang tuanya, anaknya jadi bandel, nakal, tapi sehat. Ya begitu, sesuai dengan harapan orang tuanya. Dan masih banyak yang lain. Hal abstrak, termasuk hal abstrak ini adalah makanan yang haram atau harta yang haram. Nah, ketika seorang anak diberikan harta yang haram, maka anak itu akan tumbuh dengan cara yang tidak benar biasanya. Kalaupun dibawa ke sekolah yang baik, nanti akan ada masanya anak itu mencari jalan yang salah. Ya ketemu dengan teman yang salah, selalu begitu. Nah, ini konsep yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hal-hal abstrak yang berpengaruh pada diri anak. Di antaranya kemudian adalah bangsa jin atau was-was yang dibisikkan oleh syaitan, sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang buruk. Kenapa? Karena jiwanya dibisiki oleh syaitan. Nah, yang ini perlu diruqyah. Tapi kalau anak bandel karena emosi negatif, ya bukan diruqyah. Kalau anak bandel karena orang tuanya yang berbuat buruk, ya bukan diruqyah. Perlu difahamkan. Nah, baik. Setelah kita paham tentang beberapa poin yang berpengaruh pada diri anak menurut Al-Quran dan Sunnah, maka akhirnya kita berpikir, oh ternyata berarti untuk mendidik anak tidak cukup dengan ceramahnya para guru, harus melibatkan orang tua. Dengan memahami beberapa konsep tadi, 4 hal tadi, tidak cukup kita sendirian, Pak, Bu, tidak cukup.
Jadi mau tidak mau para guru harus dilibatkan. Jadi harus ada program untuk membuat orang tua menjadi pribadi yang soleh. Tujuan pendidikan Qur'ani itu adalah bukan hanya mencetak anak menjadi soleh, tetapi mencetak orang tua yang soleh, sehingga kesolehannya berpengaruh pada kesolehan sang anak. Baik, mari kita masuk ke konsep tumbuh kembang yang disebutkan dalam sebuah buku, judulnya At-Tib Ruhi, karya Imam Ibnul Jauzi. At-Tib Ruhi. Baik, sebelum kita masuk ke konsep tumbuh kembang, dari beberapa poin tadi, 4 poin tadi, pertama kedua 4 poin tadi, apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Yang pertama orientasi, yang poin yang kedua tentang 4 hal yang berpengaruh pada fitrah seorang anak. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, kita masuk ke bahasan berikutnya. Saya silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan anak bandel, murid bandel, gurunya bandel. Ada yang mau didiskusikan? Ada beberapa kalimatnya. Saya oleh Pak ini malu tanya, jangan nanya. Kalau tidak ada, kita masuk ke masa tumbuh kembang yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa pertama itu adalah masa kandungan, fase 0. Nasihat untuk mbak-mbak yang belum menikah, mas-mas yang belum menikah, perhatikan baik-baik fase 0. Fase 0 ini adalah fase pembentukan pertama. Masa mendidik anak itu dimulai sejak di dalam kandungan. Jadi kalau ada anak dibawa ke sekolah SD, playgroup, tiba-tiba dia membawa masalah di sekolahnya, itu artinya masa kandungan perlu didiskusikan. Garis bawahi poin ini. Semua yang terjadi di masa kandungan berpengaruh di masa sebelum 7 tahun. Kalau saya pakai pendapat dari yang lain, Syekh Abdul Karim Al-Bakar, dia menyebutkan 0 sampai 3. Masa kandungan itu berpengaruh utama di sebelum usia 3 tahun. Nanti usia keempat itu fase kelahiran kedua, beliau menyebutnya. Yang ingin saya garis bawahi adalah, teman-teman sekalian, masa pembentukan ini terjadi di usia 0, maksudnya di usia masa kandungan. Semua yang terjadi, pikiran dan perasaan orang tua pada waktu mengandung, terutama sang ibu, berpengaruh pada janinnya. Seorang ibu pada fase ini tidak boleh mengandung dalam keadaan sedih. 1. Tidak boleh mengandung dalam keadaan marah. 2. Jadi tidak boleh depresi pada waktu mengandung. Jadi ibu yang mengandung harus dalam keadaan gembira dan banyak ibadah.
Maka perhatikan anak-anak kita, kalau anak-anak itu sebelum balik lalu ada masalah psikis, gampang nangis, takut ketemu orang, tidak berani bersosialisasi, hiperaktif di sekolahnya, suka menyakiti orang lain ketika bermain dengan temannya di sekolah. Yang pertama kali perlu didiskusikan adalah, dulu ibu waktu ngandung apa yang dipikirkan, batinnya sedang ada apa, apakah ada konflik, apakah sedang depresi waktu mengandung. Oke, itu poin pertama. Siapa yang mengenali masalah ini? Para guru playgroup. Karena anak-anak ini nanti yang dia dikandung dalam situasi kayak tadi, itu akan nampak sekali di fase sebelum balita, pada fase waktu balita, sebelum usia lepas dari 5 tahun, akan nampak di situ. Ini sekaligus pelan-pelan mendiagnosa diri kita masing-masing, Jadi anaknya ngapain aja di rumah, tinggal ingat-ingat, oh ya Allah, dulu waktu ngandung lagi sebel sama bapaknya. Nah, itu perlu dicari. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku beliau, bukan Ibnu Jauzi tapi Ibnu Qayyim, di buku beliau Tuhfatul Mawlud bi Ahkamil Maulud. Beliau menyebutkan di antara penyebab perilaku buruk sang anak adalah pikiran orang tua pada saat ia mengandungnya. Berarti maksudnya adalah para ibu. Pikiran para ibu saat ia mengandungnya. Dimulai sejak pertama kali sang istri, berhubungan badan dengan sang suaminya. Jika saat dia berhubungan dengan suaminya, pikirannya, hatinya tertuju pada seorang laki-laki yang dia idam-idamkan, yang sangat dia sayangi, dan pikiran itu terus-menerus ada dalam pikirannya sejak pertama kali berhubungan badan dengan suaminya hingga ia mengandung dan hingga anak itu lahir. Maka anak itu bisa mirip dengan laki-laki yang dipikirkannya. Istighfar, ayo. Ini bukan kalimat saya, itu kalimatnya Ibnu Qayyim. Jangan salahkan saya ya. Jadi mohon maaf. Pantesan kok mirip Jokowi gitu. Makanya jangan ngamuk-ngamuk terus sama Jokowi. Makanya bisa antum bayangkan kalau para ibu sekarang ini datang ke sekolah kita, antum tanya, hobinya apa? Hobinya nonton drama Korea. Pantes. Kan tidak terduga kan? Begitu pendapat para ulama dulu. Susah payah kita didik, tapi ternyata anak itu telah ditanam dalam dirinya sejak ada di dalam kandungannya. Ada kisah tentang seorang anak yang tidak bisa menikah dengan laki-laki idamannya karena dia dijodohkan dengan laki-laki yang lain. Lalu sejak pertama kali menikah, dia masih terngiang-ngiang dalam pikirannya tentang kekasihnya di masa lalu. Habislah anak itu muncul seperti mantannya. Sampai kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata beliau, sifat itu menular. Ya karena itu, karena pikiran dari orang tua. Sifat itu menular. Ada teori yang tidak disebutkan oleh dunia barat pada poin ini. Penjelasan beliau adalah sifat itu berpindah dan menular. Jadi makanya kalau anak-anak sebelum balik kita sodori tontonan gitu yang di YouTube, ini sebelum balik, sekali lagi ya, sebelum balik kita tontonin dia, kita lihat atau kita biarkan dia menonton semua di YouTube itu, nanti tiba-tiba dia bisa punya pikiran yang berbeda dengan orang tuanya. Kenapa? Ya itu yang dia lihat, sifatnya akan sama dengan yang dia tonton. Makanya carikan tontonan yang baik.
Bukan hanya anaknya saja, tetapi ibunya ternyata juga berpengaruh. Itu. Jadi Bu, nanti 9 bulan itu perlu dikarantina. Karantina COVID itu hanya 14 hari. Nah, itu para ibu yang hamil itu 9 bulan. 10 hari. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Nah, itu. Ini kan pertanyaan yang menarik. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, istighfar, taubat. Nanti anaknya dipeluk, didoakan, ya Allah, dulu waktu saya ngandung dia, saya ingat mantan saya, ya Allah, saya mohon ampun, saya bertaubat. Makanya tidak mengherankan ada anak yang kadang bingung gitu. Bingungnya kenapa? Pak, saya itu tidak tahu. Batin saya tidak bisa klik dengan ayah. Duduk ngobrol pasti berantem. Kenapa? Karena dulu waktu mengandung, ibunya pun lagi ngomel-ngomel terus menerus dengan suaminya. Kebenciannya terwariskan ke anak yang dikandungnya. Mangkel sama suaminya. Nah, perasaan mangkelnya itu nempel ke batin anaknya. Luar biasa ya. Nah, itulah penjelasan para ulama dahulu. Kasus-kasus di lapangan kita temukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya bercerita tentang hal ini karena saya menemukan di lapangan. Sebagian alumni bercerita misalnya, Pak, saya itu tidak bisa klik dengan anak saya ini. Akhirnya dia istighfar, taubat, anaknya sudah usia sekitar 20 ke atas, 24 waktu itu mau nikah. Saya tidak bisa klik dengan anak saya. Tapi kalau dengan kakaknya saya nyambung. Kalau dengan anak ini selalu ada perselisihan. Ngobrol 1 jam saja berselisih dengan anak saya. Ada enggak yang begini ibu-ibu? Kalau ngomong dengan kakaknya enak, ngomong dengan adiknya kayak kucing dan tikus, bermusuhan terus. Akhirnya ibu ini cerita ya. Ini kisah nyata. Ibu ini cerita, saya baru akhirnya ingat, Ustaz, waktu itu waktu selesai melahirkan, saya lihat anak saya yang pertama itu kan putih, cakep, bersih. Nah, anak saya yang kedua ini tidak sama, kulitnya agak kehitam-hitaman, hitam. Lalu waktu saya pangku gitu, anakku kok nggak podo, baru masih. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Sejak tumbuh saat itu, di anak itu tumbuh dan betul batin orang tua tidak pernah bisa nyambung dengan sang anak. Luar biasa. Dan itu persis seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi dalam buku beliau. Akhirnya waktu itu kemudian beliau salat 2 rakaat, mentaubati ucapannya yang tadi. Mentaubati. Nah, begitu beliau mentaubati, tiba-tiba batuk, muntah darah beliau. Beliau kemudian bertaubat pada Allah dan alhamdulillah setelah itu beliau bisa jalan gandengan dengan anaknya, jalan kaki gitu bisa. Yang awalnya seperti tidak ada seperti ada hijab gitu di hatinya dengan sang anak. Nah, ini kan tidak bisa dijelaskan secara hanya ada di buku yang tadi, di bukunya Ibnu Qayyim. Nah, terlebih lagi misalnya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita punya istri Pak, mengandung, lalu kita mengintimidasi sang istri, ya, menyakiti sang istri, melakukan KDRT pada sang istri, apa kira-kira apa yang ada dalam pikirannya? Sedih, marah, kecewa. Coba bayangkan kalau 9 bulan istri kita mengandung anak itu dalam situasi batin kayak begitu, kira-kira anaknya kayak apa? Sedih, marah, begitu. Gampang rapuh ya, gampang rapuh. Jadi kebayang sekarang ya ibu-ibu, anak-anaknya di rumah kenapa rewel ya? Nah, mungkin ibu-ibu nanti perlu istighfar. Jangan-jangan waktu mengandung atau jangan-jangan seperti pikiran yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Ada orang lain terlihat dalam pikiran kita sehingga anak itu menjadi mirip dengan orang yang kita pikirkan. Waktu mengandung misalnya, jangan suka ghibah, jangan suka ngerasani. Tiap hari ngerasani si fulana terus. Tiba-tiba anaknya kayak si
Terus pokoknya ketika mengandung harus dalam kondisi fresh. Nah, coba nanti perhatikan ibu-ibu yang sekarang ngajar di playgroup, nanti perhatikan anak-anak itu deh. Yang fase pertumbuhannya kayak tadi, coba perhatikan. Ini yang saya temukan Bapak Ibu sekalian, termasuk di anak saya sendiri, di anak saya yang keempat. Seingat saya ngomong sama istri, ini anak ini kok sensitif banget sih ya? Sensitif banget anak yang laparnya laki-laki. Kemudian saya ngobrol sama istri dengan konsep tadi. Lalu saya bilang, saya tidak ada masalah waktu kehamilan itu, saya bilang. Bahkan saya senang waktu hamil itu. Akhirnya istri cerita bahwa waktu itu sebenarnya istri sedang punya keinginan untuk kuliah S2. Ya, kuliah S2. Nah, karena hamil inilah obsesi itu berhenti. Tidak bisa kemana-mana karena harus ada di rumah. Ada kesedihan yang panjang. Oh, pantas gitu. Akhirnya kita minta istighfar, bertaubat, istighfar, taubat. Dan itu taubat istighfarnya kita tidak sekali dua kali, Bu. Setiap hari kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Lalu setiap hari anak itu kita peluk gitu sambil mendoakan. Masya Allah, alhamdulillah anak itu tumbuh dengan sangat baik sekarang, sangat baik, alhamdulillah. Begitu. Jadi ada yang menyebabkan potensi anak tadi tidak berkembang karena anak itu terikat, terbelenggu oleh batin orang tua pada saat dia mengandung. Garis bawahi poin ini, anak itu kadang potensinya tidak melejit, tidak berkembang karena dia terikat oleh pikiran dan batinnya orang tua pada saat dia mengandung. Cara ngobatinya sederhana, ngaku sama Allah, istighfar, tiap hari didoakan keberkahan sambil dipeluk. Hanya itu, Pak. Sesederhana itu. Nanti lakukan saja tiap hari, 1 bulan, 2 bulan, nanti lihat perkembangannya. Kemampuan kognitifnya tiba-tiba berubah, kemampuan verbalnya, cara komunikasinya, kemudian interaksi sosialnya itu akan berubah. Beneran, Pak, saya tidak bohong, itu saya alami sendiri di anak-anak saya. Lakukan itu. Jadi nanti, nah persoalannya Bapak Ibu sekalian, kita masih di tema fase ini ya. Ada orang tua itu yang tidak peduli dengan ini. Merasa kalau sudah cari nafkah itu sudah selesai. Pergi pagi, pulang sore, sampai di rumah, anak di rumah rojaah, sudah selesai atau belum, ngerjakan PR sudah selesai atau belum. Pikiran orang tua persis seperti pikirannya para guru. Jadi anak itu sekolah di 2 tempat, di sekolah sama di rumah. Stres anak itu, Pak. Orang tua tidak memperdulikan poin ini. Jadi orang tua, maaf ya, saya praktekkan. Orang tua mendekap anak begini. Jangan dikira ini hal sepele. Ini menentukan. Karena itu secara khusus mendekap anak-anak yang menghadap kepada beliau. Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik. Anak kecil itu selalu didekap oleh Nabi sambil didoakan. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Itu doanya bin Malik. Didekap sambil didoakan. Dekap, doakan, dekap. Sesederhana itu, tetapi banyak orang tua yang tidak mau menjalankan ini. Sederhana. Cara ini untuk mengobati fase 0. Jadi nanti ngapun dekap begini. Barakallah. Tenang hatiku. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu bima ataitahu. Dekap gitu. Selesai salat jangan hanya sungkem mungkin. Dekap, doakan, ya Allah rahmati anak saya, ya Allah rahmati anak saya. Pakai bahasa Indonesia begitu. Kalau bahasa itu sudah dipahami oleh anak-anak, itu luar biasa, Bu, pengaruh. Kemarin waktu mau berangkat itu saya saling sama anak-anak ya. Anak saya perempuan juga kan. Nabi, semoga Allah selalu Tuhan. Ngomongnya panjang. Doanya banget. Secara langsung gitu. Jadi jangan ragu mengucap begitu. Dan ini menyebabkan anak yang tadi mengalami masalah di fase 0 itu tidak ada jalan keluarnya. Orang tua mengabaikan obatnya sering didekap dan didoakan. Hanya itu obatnya. Anak-anak sudah
jalan keluarnya. Kan itu. Bu, Pak, ambillah peran para orang tua, hadirkan di sekolah. Minta tolong dengan sangat. Hadirkan peran orang tua, ambil peran orang tua dan hadirkan di sekolah. Karena sekali lagi kadang kita tidak bisa banyak menuntut orang tua. Sudah pusing nyari duit di rumah. Ada PR, wah sama ibumu aja. Ada PR, tulis, selesaikan sendiri. Orang tua itu terlalu formal ke anak. Ngelus-ngelus. Iya itu. Hari ini ada masalah apa di sekolah? Jarang yang mau bilang begitu. Orang tua itu rata-rata begitu. Jadi nanti mohon. Jadi kalau kita mau jadikan kita ambil perannya, apa harus kita lakukan? Garis bawahi poin ini, Bapak Ibu para guru di playgroup. Ini lakukan ini. Anak-anak silakan didekap oleh ustadz dan ustazahnya. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Dekap niat mewakili orang tuanya. Masih ingat bahasan di awal tadi? Ada anak yang datang kepada kita dengan doanya orang tua. Ya, masih ingat ya? Nanti anak itu datang dekap. Ya Allah, rahmatilah anak ini. Kabulkan doa orang tuanya. Bisa ya? Lakukan itu, sesederhana itu. Hanya itu Pak, iya. Itu untuk mengobati fase 0 yang rusak tadi. Bisa Bu? Pak? Masa gitu perlu dicontohin? Hah? Lalu saya sudah ngerti, didekap, doakan setulus hati. Doa yang tulus. Nanti rutinkan tiap hari dan betul-betul buktikan 1 bulan, 2 bulan, antum akan melihat anak-anak itu lebih nurut, diajak ngobrol itu enak gitu. Beneran deh. Apapun masalahnya, yang suka jahilin temennya, yang suka buka roknya temennya gitu. Nggak usah khawatir dengan itu, nggak usah nuduh yang macam-macam, sudah. Perlu doakan setiap hari, berkah insya Allah. Gitu ya? Bisa? Bisa, gampang. Kenapa? Coffee break dulu. Baik, silakan di belakang ada kopi. Kita selesaikan fase 0 ini dan saya berharap antum semua bisa explore lebih banyak kasus-kasus di sekolah fase 0 ini. Nanti kalau fase-fase ini selesai, maka bahasan tentang form assessment tadi itu akan mudah mempelajarinya. Gitu ya, saya kembalikan ke Ustaz Faizi. Alhamdulillah.